Tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu Saudara. Nama saya Yosuayan. Panggilannya panjangnya berarti Yosua Wawa gitu Saudara. Enggak ya, kalau Yosua Wawa itu yang diobok-obok gitu Saudara. Saya pelayanan, saya tinggal di Jakarta dan puji Tuhan saya istri Semarang. Jadi kalau pas di Jawa Tengah sekalian mampir nengok orang tua gitu Saudara. Saya asli Solo, puji nama Tuhan sudah mungkin 25 tahun lebih di Jakarta, melayani sama-sama dan saya percaya hari ini kita siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati katakan yes. Saya kasih judul khotbah saya God's Calling, panggilan Tuhan. Katakan sama-sama panggilan Tuhan. Panggilan apa? Saya paling bergairah banget, saya paling seneng banget bicara tentang how to fulfill your calling. Bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Dan senang banget kalau khotbahnya sore Saudara. Kenapa? Biasanya banyak yang muda-muda, biasanya banyak hal yang pagi tadi mungkin masih sibuk gitu ya. Dan mesti bekerja, mesti melakukan sesuatu. Dan banyak masa-masa di mana kita begitu banyak pertanyaan untuk memenuhi panggilan saya itu apa sih? Calling saya itu apa sih? Minggu yang lalu kita baru selesai merayakan Paskah. Baru selesai merayakan betapa Yesus sudah mati, membayar lunas harganya, memberi kita keselamatan karena kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal, kita diselamatkan. Nah ini yang kita mau belajar sama-sama. Bahwa ternyata Tuhan itu mati di atas kayu salib, memberi keselamatan buat setiap kita, itu menjadi sebuah paket bundling Saudara. Paket hemat ini Saudara, langsung jadi satu. Bukan hanya memberi keselamatan, tapi ada satu paket namanya keselamatan dan panggilan. Kenapa begitu Saudara? Kita buka sama-sama satu ayat yang terkenal, Anda nggak perlu buka Alkitab, di sini sudah saya tulis sama-sama. Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras, ini ayat yang sangat terkenal. Kita biasa dengar, kita biasa baca, tetapi saya rindu Anda bisa mendapat rema yang baru hari ini Saudara. Roma 8 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Yang genap para pria nanti gentian, yang 29 para wanita. Yang siap baca dengan suara keras boleh katakan, waduh belum semua. Sekali lagi yang siap katakan, nah para pria siap. Roma 8 ayat 28 sampai 30, para pria, 1, 2, 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wanita 1, 2, 3. Bersama-sama 1, 2, 3, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka juga, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan sama-sama amin. Saudara ayat ini sederhana banget. Dimulai dengan kata, kita tahu sekarang. Kenapa harus dimulai dengan kata kita tahu sekarang? Karena sebelumnya enggak tahu. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sebelum dia datang. Sebelum dia nyamperin jemaat itu. Dan dia tulis surat itu kita tahu sekarang. Wealah, weladalah gitu kalau di Semarangan Saudara. Kenapa? Karena sebelumnya enggak tahu. Bahwa apa? Bahwa Allah ternyata itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihinya. Pertanyaannya, ada berapa banyak jemaat PCC ibadah sore jam 5 yang mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan Saudara. Oh enggak semua. Yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan Saudara. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan nangkep ini tentang kata panggilan dan keselamatan. Saya call back lagi tadi yang pertama. Bahwa keselamatan dan panggilan itu adalah sebuah paket, sebuah kemasan yang jadi satu, yang bundling. Ada dua hal yang terpenting dalam hidup. Yang pertama keselamatan, yang kedua panggilan. Yang setuju katakan amin.
Anda boleh punya banyak hal, Anda boleh punya kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, Anda punya jabatan yang luar biasa. Tetapi ketika tidak punya jaminan keselamatan, podo wae sami mawon, saudara. Nah, kenapa saya bilang gini? Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib. Harganya mahal sampai dia harus mati. Bonyok habis badannya. Sampai dia mati dan bangkit lagi. Dia tidak mungkin melewatkan itu tanpa satu tujuan yang jelas. Itu sebabnya saya bilang ini sebuah paket bundling. Keselamatan yang diberikan buat Anda, buat saudara dan saya, itu selalu paket jadi satu sama panggilan. Waktu Tuhan bayar lunas harganya, dia pasti membeli untuk satu tujuan. Gambarannya gini saudara, ibarat kita ini mobil gitu saudara. Waktu Tuhan Yesus datang dia ke dealer mobil, dia beli satu mobil, pasti dia membeli untuk satu tujuan tertentu. Setuju katakan amin. Enggak mungkin gini saudara, Anda mau beli buat kulaan sayur ke Bandungan lalu dibawa ke Semarang. Anda enggak perlu beli Mercedes S-Class untuk kulaan sayur dan buah saudara. Kenapa? Karena Anda cukup beli Suzuki Cherry atau mungkin L300 pickup saudara. Kenapa? Muatnya banyak. Anda beli lunas untuk satu tujuan tertentu, membawa sayur. Enggak perlu Mercedes S-Class atau misalnya BMW iX yang listrik misalnya. Tapi kalau Anda punya tujuan, enggak cukup karena saya butuh kontainernya, barangnya banyak, belinya truk tronton. Poin saya mau bilang gini, waktu Yesus beli sesuatu, waktu Yesus beli hidup saudara dan saya, dia bayar satu keselamatan dia itu. Dia bayar di atas kayu salib, tentu disertai dengan panggilan, mau digunakan untuk apa dia beli. Sampai di sini yang nangkep katakan ting. Wah belum semua saudara. Wah ya juga ya. Berarti saya dibayar lunas sama Tuhan. Itu untuk satu tujuan yang jelas. Keduanya di atas keselamatan dan panggilan. Itu satu paket. Diselamatkan oleh darah Kristus untuk suatu tujuan yang mulia. Saudara, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Setiap kita ini punya divine purpose. Punya satu tujuan ilahi dalam hidup kita. Kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 9. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Katakan amin. Wow. Percayakah saudara, kita duduk di tempat ini, kita hidup sampai dengan hari ini. Tuhan menyematkan, Tuhan menaruh chip tujuan ilahi dalam hidup saudara. Sesuai kebutuhannya masing-masing. Setiap mobil punya kemuliaannya masing-masing. Sesuai aplikasinya masing-masing. Tempat dan kebutuhannya. Sesuai zamannya juga. Sekarang modelnya sudah mobil listrik saudara. Waduh saya ngirit banget pakai saudara. Dulu sekali ngisi mobil 2 minggu habis di Jakarta saudara. Macet di mana-mana. 2 minggu seminggu 1 juta sekali ngisi saudara. Sekarang saya pakai mobil listrik setahun ngisi token baru habis 4 juta saudara. Waduh ngirit banget. Pajak enggak bayar malahan. Sekali pajak sampai kaget 140.000 loh. Ternyata bayar asuransi toh saudara. Intinya begini, waktu kita beli sesuatu, itu juga kontekstual sesuai zamannya. Tuhan panggil Pak Gunawan, Ibu Gembala, Pak Gembala, Bu Gembala. Tuhan panggil Pak Arton, Tuhan panggil anak-anak musik, Tuhan panggil anak-anak muda. Sesuai zamannya masing-masing. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Zamannya beda. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya ulang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita enggak bisa memaksakan diri, saya top terus di atas, ora iso. Ono batase. Demikian juga setiap masa selalu ada orangnya sendiri-sendiri, saudara.
Because something greater, something better for your life. Tuhan sudah siapkan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal dalam panggilan Tuhan. Ini senang sekali saya bicara ini gini. Karena saya rindu kita hidup bisa penuh dengan happiness. Bisa penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Kita menemukan sesuatu yang paling kita cintai. Tadi pagi saya sampaikan, pekerjaan yang paling nikmat itu adalah hobi yang dibayar, saudara. Saya bekerja, mengerjakan hobi saya. 30 tahun yang lebih yang lalu saya bongkar pasang sound system. Dan hari ini Tuhan bawa saya bongkar pasang di gereja, mengangkati kick drum, naik turun. Dan hari ini ternyata saya tahu, sama seperti Tuhan memberi kepercayaan Daud setia dengan 2-3 ekor domba. Saya belajar setia dengan 2-3 ekor speaker, saudara. Meskipun customan bikinan sendiri. Meskipun dulu kesel, meskipun dulu kadang jeblok speakernya gitu, saudara. Tapi ternyata itu cara Tuhan untuk melatih otot-otot iman saya. Sampai dengan hari ini, saudara. Usaha saya di bidang itu. Dulu Tuhan percayakan panggung yang kecil. Perkara yang kecil. Tetapi waktu kita setia dengan perkara kecil, Tuhan bawa kita dipercayakan perkara yang besar. Dari situ saya belajar gini, saudara. Apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan perhitungkan. Disitulah kita menemukan panggilan kita. Ada banyak anak muda, ada banyak teman-teman datang, Pak Yosua, gimana saya menemukan panggilan hidup saya? Pak Yosua, gimana saya menemukan jodoh saya? Pak Yosua, gimana saya menemukan pekerjaan yang paling cocok buat saya? Halo, bukankah itu pertanyaan kita semua, saudara, dari dulu? Ya enggak sih? Atau bukan ya? Saya ada di planet yang lainkah, saudara? Halo? Berapa banyak kita sering ragu apa yang kita lakukan itu, saudara? Tapi percayalah, waktu engkau melibatkan hikmat Tuhan di dalam engkau. Dan engkau menemukan panggilanmu. Aduh, kerja itu happy, saudara. Saya mau suruh ngelembur, ngelembur sampai tidur di bawah kolong panggung. Happy-happy aja, saudara. Les, melek, kerja lagi gitu. Kenapa? Karena ngerjain sesuatu yang kita sukai. Ibu-ibu yang suka masak dan ternyata masakannya jadi sesuatu yang menghasilkan jadi pendapatan utamanya. Enggak ngerasa capek. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu, working with happiness. Mengerjakan sesuatu dengan kebahagiaan. Anak-anak musik, main musik, suruh lek-lekan ngelembur ngulik musik, seneng enggak? Seneng, kenapa? Karena memang itu hobi nih, saudara. Halo? Saya ketemu pemain-pemain musik profesional, kita handle banyak band-band besar. Konser gede, Bon Jovi, Coldplay, Taylor Swift, kita pernah handle dengan alat yang puji Tuhan, Tuhan percayakan waktu itu ke agendanya. Dan saya support mereka touring antar negara. Wow. Tapi happy aja. Mereka kerja full of happiness. Kenapa? Memang musik hobinya, saudara. Tapi bukan berarti, wah saya accounting mas. Loh, ada loh orang seneng accounting. Halo? Yang nyeleneh aja deh, ada orang nenun gitu loh. Ada orang menemukan happinessnya dengan nenun, saudara. Ya gak sih? Ada sesuatu yang aneh, ada orang yang seneng berhubungan dengan orang, berhubungan dengan anak kecil. Ternyata dengan jadi guru sekolah minggu, sekian tahun kemudian Tuhan percayakan jadi kepala sekolah internasional, saudara. Kenapa? Setia dengan jadi guru sekolah minggu. Indahnya kita menemukan panggilan Tuhan. Sore ini saya rindu something greater, something better for your life. Akan diubahkan, akan dibukakan Tuhan, saudara. Tuhan tidak mungkin membeli sesuatu tanpa tujuan, saudara. Kalau kita tinggal dalam panggilan Tuhan, saya pastikan Tuhan jamin dengan 3P. Katakan sama-sama 3P. Ben gampang ingat, saudara. P yang pertama, Tuhan pasti kasih protection. Yang kedua, Tuhan pasti kasih promotion. Yang ketiga, Tuhan pasti kasih provision. Tuhan kasih perlindungan, Tuhan kasih promosi, Tuhan kasih penyediaan. Tuhan gak mungkin suruh orang langsung jalan.
Tuhan gak mungkin beli saudara mobilnya keluar dari dealer tanpa dikasih bensin saudara. Orang melaku saudara. Tuhan kasih provision penyediaannya sehingga kita bisa menjalani panggilan itu. Apakah hari-hari ini saudara menemukan kebahagiaan dengan apa yang saudara kerjakan? Yuk sejenak beberapa detik sambil dengar firman Tuhan sambil evaluasi. Aku kok boring ya kerja? Aku kok bosen ya hari-hari ini? Aku kok gak mengerjakan sesuatu yang aku sukai ya? Karena mungkin, mohon maaf, kita sedang membuang waktu untuk menghidupi panggilan orang lain. Jangan pernah kita menghidupi panggilan orang lain. Capek bos. Halo? Tapi waktu kita menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita menemukan semua potensi, talenta, happiness kita keluar. Saya makin kesini saudara, saya habis reunian dulu ya 30 tahun kampus gitu ya di satu angkatan. Sudah beberapa teman ngomong, gue nek pensiun neng di, wah enak neng kene ya. Wah pindah Semarang, Solo Tigo, wah, enak gitu. Semua ngomong tentang pensiun saudara. Saya doang yang pikir, enggak gue gak mau pensiun. Orang gue seneng kok ngerjain kerjaan gue. Gue gak perlu merasa pensiun. Sampai gue gak mampu ya udah selesai. Adakah saudara punya kerinduan seperti itu saudara? Saya sampai bikin konten, saya kemarin ketika pandemi justru karena gak punya kerjaan, gak ada proyek saudara. Gara-gara banyak engineer sering ngumpul di kantor, lucu-lucu pada cemluit gitu kalau ngomong gitu saudara. Dan saya punya produk mixer podcast, gara-gara itu gimana jualannya ya. Tapi justru karena ada masalah, Tuhan kasih hikmat. Saya jadi promo itu karena saya siapin aja mixer podcastnya. Saya todong mikrofon satu-satu. Akhirnya jadi podcast dan hari ini puji Tuhan. Kami jadi punya YouTube-nya jadi subscribernya banyak. Punya media untuk menyampaikan edukasi-edukasi di Pro Audio. Kami juga bisa menggunakan medianya untuk promosi dan bahkan long story short cerita kesaksian saudara. Saya bisa mendapatkan brand termahal, terpremium hari ini di seluruh dunia dari YouTube. Siapa yang kepikir saudara? Satu kali saya tiba-tiba ditelepon satu perusahaan besar di Amerika, di kantor, nomor kantor pula gitu. Dia nyari saya hanya karena gini, saya ngelihat kamu sekarang lagi yang di YouTube. Dan buat saya kamu aneh sekali. Kok bisa kamu itu mempromosikan merek ini padahal kamu pegangnya merek ini gitu. Ini menarik, singkat cerita saudara. Kamu bisa gak ketemu saya di LA? Kamu bisa gak ketemu saya di ini? Ownernya langsung 40 tahun merek itu ada di Indonesia. Gak pernah ada ke Indonesia dia. Tapi giliran ketemu saya melalui apa? Melalui satu media yang baru. Yang gak kepikir. Di mana saya melakukan itu dengan happiness sekali. Saya bisa review speaker, saya bisa review band, saya bisa review konser Hammer Sonic, Java Jazz Festival. Saya bisa review kemarin Sydney Mohede lagi konser gitu. Dia ngecupris saja ngomong gitu saudara. Enggak pakai teks, enggak pakai skenario bahkan gitu. Saya menemukan happiness saya deh. Itu kayak this is my playground. Pernahkah saudara menemukan pekerjaan yang Anda, gue seneng banget ngelakuin ini. Sesuatu yang Anda lakukan dengan sukacita, hasilnya pasti berbeda. Yang setuju katakan amin. Ada satu tenaga yang baru yang pasti saudara akan miliki. Orang yang suka jahit disuruh jahit, seneng. Orang suka sepak bola, itu enggak usah ada bola. Kertas koran diwel-wel bal-balan saudara. Kenapa? Happiness-nya di bola saudara. Halo, setuju enggak? Apapun. Ada panggilan apa saja dalam hidup kita saudara. Ada 3 jenis panggilan. Yang pertama panggilan umum. Tentunya mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Itu umum. Ketika kita percaya Yesus, dibaptis. Kita menyerahkan hidup kita terima keselamatan itu. Kita mengerjakan panggilan umum kita. Tapi yang kedua ada panggilan sehari-hari. Ada yang jadi jaga toko, ada yang jadi pegawai negeri di Pemda, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi musisi, ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi guru. Panggilan sehari-hari. Tapi saya mau bahas yang ketiga ini saudara. Ada panggilan khusus, katakan sama-sama panggilan khusus.
untuk berbagi kehidupan melalui karya yang spesifik. Tuhan taruh sekali dalam hati saya hari ini. Saya kepingin sekali jemaat PCC, khususnya anak-anak muda, Anda menemukan panggilan saudara. Dalam tuntunan pemimpin-pemimpin rohani saudara. Pak Gembala, Bu Gembala, bawa saya untuk melayani Tuhan di bidang di mana saudara bisa mengeksplor semua talenta saudara. Saudara lihat anak-anak penari tadi. Orang yang menemukan happiness-nya dengan nari. Wes ora usah dikongkon saudara. Narinya juga sudah enak saudara. Tapi kalau orang enggak punya panggilan nari, you know what? Dia nari juga wagu. Ngerti enggak wagu saudara? Aneh gitu saudara. Ada orang yang nyanyi fales, tapi daftar Indonesian Idol. Silakan Mas Anang gitu. Sudah tahu dia enggak bakat, ngeyel saudara. Jadi gampang sekali sebetulnya untuk kita menemukan panggilan kita melalui apa yang ada di dalam diri kita. Setuju katakan amin. Mungkin orang cuman gini, saya cuman kameramen nih, lagi nodong kamera kayak begini. Kalau engkau melakukan dengan hati, dengan fokus, dengan memberi yang terbaik. Jangan salah, dia nanti jadi kameramen top di TV broadcaster nasional saudara. Jadi stage director dari sebuah program TV yang gede. Halo, saya nggak pernah nyangka, saya yang anaknya orang susah, hidup di rumah Magersari, saben hari papa mama saya dikejar utang. Saya cuma anak seorang pembantu rumah tangga. Saya selalu dinyek, kowe rak bakal sekolah dhuwur, bapakmu utang puakeh. Saya nggak punya masa depan sekian puluh tahun yang lalu. Tapi saya cuma punya mimpi, saya mau memenuhi panggilan hidup saya Tuhan. Saya keluar rumah paling duluan seluruh rumah, dari rumah. Semua kakak adik semuanya masih ada di Solo, saya asli Solo saudara. Saya merantau, saya jalan hidup saya tinggal di gereja. Bukan karena saya rohani, bukan karena saya kudus. Tapi karena saya cari kos-kosan yang gratis saudara. Itu cuma di gereja saudara. Tapi ternyata itu cara Tuhan untuk mempertemukan saya dengan panggilan hidup saya. Saya mencintai musik, saya mencintai sound system. Ternyata itu Tuhan mau melatih otot-otot iman saya. Otot-otot kebijaksanaan, hikmat, menemukan ide-ide kreativitas. Gereja ini memberikan wadah kesempatan yang luas di setiap departemen. Datang ke Pak Gembala, Bu Gembala, datang kepada para pemimpin di mana saudara bisa terlibat. Karena jangan-jangan siapa tahu, disitulah Anda akan menemukan panggilan hidup saudara sekian tahun kemudian. Yang setuju katakan, ting. Wah, dapat ide saudara. Menyenangkan sekali waktu Anda bisa menemukan panggilan saudara. Bagaimana kita menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita adalah salah satu cara memuliakan Tuhan. Apakah panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidup kita? Contoh tadi Daud, setia dengan 2-3 ekor domba. Ishak, dia jadi petani. Yusuf, dia start sebagai budak. Besaliel dan Aholiab, dia sebagai ahli bangunan. Deborah dan Gideon jadi hakim. Intinya gini, Tuhan tidak memberkati jenis pekerjaannya. Tapi Tuhan memberkati orangnya. Tuhan tidak memberkati jenis pekerjaannya. Tapi Tuhan memberkati orangnya. Yusuf, dia ditipu, dia dihapusi di penjara. Dia difitnah mungkin sama tante Potifar, apapun. Tapi dimanapun dia, karena dia punya hikmat dan percaya kepada Tuhan. Dimanapun dia diberkati, karena Tuhan memberkati Yusufnya. Kecil atau besar pekerjaan Anda bisa jadi alasan Tuhan untuk memberkati saudara. Tanpa perlu menunggu pekerjaan saudara menjadi hebat dulu. Tapi Tuhan melihat kapasitas dan hati saudara siap untuk menerima berkat itu. Setuju katakan amin. Tuhan mau melihat gini loh, cara kita bersyukur, cara kita setia dengan perkara kecil. Sampai jadi besar, kita bisa menghargai setiap pekerjaan kita. Long story short, bagaimana Pak Yosua? Supaya saya menemukan panggilan saya. Intinya gini, mungkin ini klise, mohon maaf saudara. Tapi saya mau sampaikan sesuatu yang sederhana aja. Panggilan Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama, panggilan Tuhan
pasti sesuai dengan firman Tuhan. Simple. Nggak mungkin saudara. Saudara ngomong gini, Pak Yosua, saya yakin banget ini panggilan hidup saya jadi bandar narkoba. Orang mungkin saudara. Halo, Pak saya yakin banget nih Pak, saya happiness banget, saya jadi germo. Orang mungkin saudara. Kenapa? Karena panggilan yang dari Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Ayo, sama-sama yuk kita koreksi, kita evaluasi. Apakah hari-hari ini kita sedang mengerjakan sesuatu yang jangan-jangan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini sekedar mengingatkan saudara, change destination kalau Anda sedang ada di titik itu. Atau mungkin gini, pekerjaannya benar. Job description-nya benar. Tetapi Anda sedang mengerjakan dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh saya karyawan Pemda Pak. Saya aman semua, tapi korupsi ini ciak sana ciak sini saudara. Tidak menggunakan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan. Katakan sama-sama, panggilan Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Yuk pulang kita mulai koreksi, jangan-jangan saya sedang mengerjakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saya bulet, muter. Kok teman saya bisa diberkati cepat ya? Kok toko sebelah bisa naik terus ya? Kok teman saya bisa lebih maju ya? Mari kita cari. Apakah kita sedang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, panggilan Tuhan itu pasti melalui pergumulan pribadi kita bersama Tuhan. Kita baru bisa menemukan panggilan itu melalui proses pergumulan dalam hidup kita. Dan saat hidup intim dengan Tuhan. Memberikan damai sejahtera dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sekalipun berat pergumulannya, tapi kita itu bisa punya kekuatan yang luar biasa gitu saudara. Setuju gak sih saudara? Anak-anak musik suruh ngulik tadi ya, tuing gak ketemu. Ada kerjaan bikin multi track gitu ya, soundtrack, ada bikin klip misalnya gitu ya. Gak tidur 3 hari bisa seneng loh. Lewat pergumulan apapun bisa seneng. Kenapa? Karena kayak ada tenaga yang seneng untuk ngulik gitu. Para musisi setuju katakan yes. Ya enggak? Kalau Anda enggak menemukan kesukaan itu, wah something's wrong itu. Berarti mungkin panggilannya bukan musisi gitu. Anak-anak sound system suruh narik kabel, ngurutin satu-satu. Kayaknya ada kekuatan yang baru meskipun ngelembur rak turu-turu saudara. Lewat pergumulan apapun ada satu kekuatan yang baru. Anda disuruh masak pesenan 1000 nasi kotak. Tapi energinya orang entek-entek. Baterainya energizer saudara. Kenapa? Karena Anda punya happiness melakukannya itu. Anda berangkat kantor Anda bisa seneng. Saya meskipun kantor punya saya sendiri, saya ownernya, tapi saya selalu enggak berubah sampai hari ini. Tanya anak-anak saya saudara. Saya datang paling pagi, saya pulang paling malam. Enggak ngapa-ngapain pun yang penting saya di kantor saudara. Kenapa? Ya saya seneng aja gitu saudara. Enggak ada kerjaan, saya naik ke gudang ngecekin gitu saudara. Enggak ada apa-apa, ya saya turunin produk yang baru, ngulik yuk, ngulik. Kita cek, kita set gimana baiknya gitu. Ada aja. Anda akan menemukan ide-ide hikmat-hikmat yang selalu Tuhan beri ketika Anda menemukan panggilan saudara. Setuju katakan amin. Anda yang suka ngajar, Anda ketemu murid itu kayak bling-bling gitu saudara. Anda jadi guru yang datang dengan happiness yang luar biasa sampai Anda dicintai murid-murid saudara. Sekalipun pergumulannya berat, tetapi ada kekuatan yang Tuhan beri saudara. Dan yang ketiga, mari kita koreksi apakah kita sedang menggenapi panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu pasti melihat kapasitas, bakat, dan talenta yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Selalu itu saudara, apakah kelebihan, passion yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Passion itu sesuatu yang real, gak perlu disuruh-suruh saudara. Orang itu kalau seneng sesuatu, gak perlu dipaksa, gak perlu disuruh-suruh, wes pasti dia ngelakuin.
Cara paling gampang untuk Anda menemukan panggilan saudara adalah Anda mengerjakan sesuatu sing ora perlu dikongkon-kongkon saudara. Wah, iki berarti aku seneng. Tapi ya sekali lagi balik lagi nomor 1, harus sesuai firman Tuhan. Pak, saya paling seneng dugem Pak, ajeb gitu. Itu enggak usah disuruh saya seneng Pak. Gitu. Ya balik lagi nomor 1, enggak sesuai firman Tuhan saudara. Semua harus digenapi, setuju katakan amin. Anda disuruh nyanyi, WL-nya tadi sampai gerok-gerok, serak-serak saudara. Seneng wae saudara. Kenapa? Karena seneng nyanyi. Ketemu kamar mandi, nyanyi saudara. Halo. Tapi kalau orang gak suka nyanyi, batuk aja fales, nekat jadi singer. Wah itu perlu ditengking saudara. Halo. Temukan bakat, temukan kapasitas. Mungkin hari ini sudah berkata Pak Yosua, lah saya cuma ibu rumah tangga. Hei, waktu engkau melakukan setiap hari kegiatanmu sebagai ibu rumah tangga. Dan engkau melakukannya dengan kasih dengan anakmu. Dengan cinta, dengan happiness. Engkau gak pernah tahu 30-40 tahun kemudian anakmu jadi Presiden Republik Indonesia saudara. Halo, mamahnya Pak Jokowi kan gak pernah tahu dulu nyusuin dulang makan di pinggir kali Solo saudara, nggak pernah tahu anaknya jadi presiden. Tapi saya percaya ada banyak value, nilai-nilai yang ditanamkan sehingga membentuk pribadi seorang presiden. Jadi intinya apapun panggilan saudara. Pak Yosua saya cuma jaga toko. Hei kalau engkau jaga toko dengan happiness dan itu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Orang datang bisa kenal Tuhan. Kenapa? Karena engkau sukacita terus jaga toko. Shalom gitu. Perlu apa? Seneng melayani orang. Tuhan cari orang-orang yang kayak begini. Yang keempat saudara, panggilan Tuhan. Jangan lupa, pasti juga tergantung melalui penilaian orang lain. Enggak mungkin Anda maksain, aku bisa nyanyi yuk. Lah wong batuk aja fales kayak tadi saudara. Beda saudara. Ada orang Ambon batuk aja langsung aduh gitu langsung. Ya memang panggilannya di situ saudara. Penilaian orang lain akan melihat itu. Pemimpin di atas saudara. Ketua Depmus saudara. Teman-teman kelas saudara. Kalau Anda nyanyi orang bubar, nah itu Anda bukan panggilannya di situ saudara. Setuju katakan amin. Yuk temukan happiness saudara. Jangan pernah buang waktu untuk kita menghidupi panggilan orang lain. Tuhan bisa berbicara secara langsung dalam doa kita. Tetapi juga melalui orang-orang di sekitar kita. Lewat pujian, lewat pengakuan orang lain, lewat prestasi. Anda juara puisi, Anda juara nyanyi, Anda juara maraton. Disitulah Tuhan sedang panggil saudara. Dan yang terakhir saudara, panggilan Tuhan ini yang penting. Pasti lewat pengalaman hidup tertentu. Waktu kita ketemu masalah kekristenan, ketika kita menerima keselamatan Tuhan, masalah itu bukan sesuatu yang menghentikan kita, tetapi masalah itu adalah panggilan. Katakan masalah adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ada orang punya masalah, aku pindah rumah mas dari komplek ini. Cuman saya punya masalah, masalahnya apa? Enggak ada bakmi enak di komplek ini, sementara saya bakmi lover. Mungkin itu cara Tuhan untuk Anda mulai buka warung bakmi terhauce dari komplek itu saudara. Masalah Tuhan izinkan terjadi untuk Anda menemukan panggilan saudara. Tapi seringkali waktu kita ditemukan masalah, kita tengking dalam nama Yesus saudara. Lah malah enggak nemuin panggilannya saudara. Pengalaman-pengalaman hidup Tuhan izinkan terjadi. Suatu saat itu ada dorongan yang kuat dalam hati saudara. Melalui tanda dalam beberapa hal untuk menangkap kehendak Tuhan. Hari ini berapa banyak saudara mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau Tuhan memanggil saudara untuk satu tujuan, Dia juga akan menguatkan dan memberikan kapasitas untuk itu. Tuhan kasih paket keselamatan. Ayat tadi berkata, kita tahu sekarang Tuhan sedang memanggil saudara untuk satu tujuan. Minggu lalu kita merayakan Paskah.
Jadikan pengorbanan karya salib Kristus tidak sia-sia. Karena keselamatan itu paket jadi satu. Keselamatan dan panggilan. Waktu saudara duduk di tempat ini, Tuhan sudah selamatkan saudara. Temukan apa dan kenapa Tuhan harus bayar saya lunas harganya. Panggilan apa yang Tuhan mau buat saya. Di gereja ini, di keluarga, di usaha karir pekerjaan saudara. Dan di setiap aspek kehidupan kita. Berapa banyak setiap kita mau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, lambaikan tangan saudara. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Setiap kita yang diberkati berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita saudara. Haleluya. Hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita bukan karena kuat gagah kita. Tapi saya rindu jemaat PCC sore ini Anda pulang. Anda ada sesuatu yang ting dalam hidup saudara. Aku mau menggenapi panggilan Tuhan. Aku mau bekerja dengan happiness. Aku mau ada di satu komunitas di tempat di mana aku bisa merasakan kebahagiaan. Bikin hidup lebih hidup saudara. Buktikan merah saudara. Buktikan engkau akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Setuju katakan amin.